Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesina Bella, mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas Public Relation 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang etika public speaking. Well guys, public speaking itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Apapun profesi kita sekarang, kita pasti menemukan momen-momen di mana kita harus tampil di depan umum, harus ngomong di depan umum, dan mempengaruhi audiens kita. Untuk mempengaruhi audiens, bukan hanya 1, 2, 3 orang saja, melainkan seluruh audiens yang ada di ruangan tersebut. So, dengan kekuatan yang sangat besar itu, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar pula dalam berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, untuk menjadi a good public speaker, kita harus mengerti dulu apa aja etika-etika yang ada dalam public speaking. Nah, apa aja sih etika yang ada di dalam public speaking? Ayo simak video berikut. Menurut buku Stephen L. Lucas yang berjudul The Art of Public Speaking, terdapat 6 etika public speaking. Nah, yang pertama adalah tujuan yang baik. Jadi guys, misalnya kita ngomong di depan umum nih, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan tujuan. Jadi kita harus memikirkan tujuan-tujuan yang baik. Jangan sampai terbesit di hati kita untuk melakukan niat yang jahat kepada audiens kita. Sebisa mungkin kita harus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, jadi yang pertama kita harus memiliki niat yang baik. Oke? Yang kedua adalah persiapan yang matang. Nah, sebelum kita tampil di depan umum, pastikan kita harus mempersiapkan segala hal untuk kita sampaikan kepada audiens kita. It's your responsibility ketika kita ditunjuk sebagai seorang public speaker, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan secara matang baik fisik maupun mental. Jadi segala data atau materi itu harus kita persiapkan terlebih dahulu dan pastikan terverifikasi kebenarannya ya. Nah, untuk itu kita harus perlu latihan juga bagaimana kita bisa menampilkan performa kita yang dapat memukau audiens. Untuk penampilan juga perlu diperhatikan karena dengan penampilan kita inilah kita akan menunjukkan kepada audiens bahwa kita benar-benar siap untuk memberikan informasi-informasi kepada orang banyak. Nah guys, yang ketiga adalah kejujuran. Guys, ini sangat penting sih, dimana kita sebagai seorang public speaker yang ngomong di depan umum, pastikan kata-kata yang kita sampaikan itu adalah benar. Jangan sampai kita berbohong ataupun memanipulasi keadaan, karena itu sangat berdampak buruk dan merusak etika dalam public speaking. Karena guys, ketika kita berbicara di depan umum, proses komunikasi terjadi apabila audiens itu percaya terhadap kita dan diri kita. Nah, ketika diri kita tidak dapat dipercaya dengan kata-kata berbohong, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang public speaker yang baik. Jadi, hindari ya kata-kata yang tidak benar saat berpublic speaking. Nah, selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Jadi guys, ketika kita melakukan berbicara di depan umum, kita tuh harus memperhatikan bahasa-bahasa kita. Hindari bahasa-bahasa yang kasar atau ofensif. Karena misalnya gini, sesuatu benda yang tajam ataupun tumpul ketika mengenai tubuh kita, itu akan menyakiti bahkan melukai sampai berbekas gitu ya kan. Tapi begitu juga dengan kata-kata. Suatu kata-kata itu juga bisa menyakiti atau melukai hati kita, bahkan susah sembuhnya gitu. Jadi ketika kita berpublic speaking, pastikan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam menyampaikan informasi-informasi kepada audiens. Jadi guys, selanjutnya adalah hindari etnosentrisme. Di sini adalah posisi di mana kita merasa lebih baik daripada etnis lain, kelompok lain, ataupun organisasi lain. Jadi kita ketika berbicara di depan umum menjadi seorang public speaker, itu pasti memiliki audiens yang beragam suku maupun budaya. Jadi kita harus menghindari kata-kata kita menyinggung audiens kita ya. Yang terakhir adalah hindari plagiarism. Jadi guys, ketika kita sebagai seorang public speaker yang berbicara di depan umum, pasti kita pernah mengucapkan suatu quotes atau kata-kata dari orang besar, atau bahkan dari materi kita mengambil dari sumber lain. Nah, jangan lupa kita untuk menyebutkan sumber tersebut atau nama yang kita gunakan untuk sebagai quotes-nya di opening ataupun closing. Jadi guys, kita harus menghindari plagiarism atau hak cipta orang lain.
karena itu ada undang-undangnya. Kalau kita melakukan plagiat, maka kita bisa dituntut. Jadi sebagai public speaker yang baik, maka hindari plagiarisme. Jadi guys, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Tessy Nabela mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.